Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Di luar haleluya. Di luar haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita merayakan hari Pantekosta. 10 hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Setelah 10 hari masuklah yang namanya hari Pantekosta. Hari Pantekosta bagi orang percaya adalah hari yang sangat bermakna atau hari yang sangat berarti. Kata Pantekosta atau Pentakosta disebut juga hari ke-50. Diambil dari kata penta yang berarti 50. Nah, hari ke-50 itu saudara dihitung setelah Yesus bangkit dari kematian. Jadi waktu kita merayakan kematian Yesus, 3 hari setelah kematian dia bangkit dari kematian. Lalu dari kebangkitan dari kematian itu, pas hari ke-50, itulah hari Pantekosta. Nah, hari Pantekosta di dalam perjanjian lama, itu disebut pertama sebagai hari raya panen gandum. Atau hari ucapan syukur orang Israel atas hasil panen gandum. Jadi waktu hari Pantekosta orang Israel mengalami panen gandum yang luar biasa. Lalu mereka sebut itu hari ucapan syukur karena panen gandum yang Tuhan beri buat kehidupan mereka. Lalu yang kedua, hari Pantekosta itu memperingati peristiwa turunnya 10 perintah Tuhan atau perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi dalam perjanjian lama ada 2 makna dari hari Pantekosta sebagai hari raya panen gandum. Dan yang kedua memperingati peristiwa turunnya 10 perintah Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, hari Pantekosta dalam perjanjian baru disebut hari dicurahkannya kuasa Roh Kudus kepada 120 orang murid Yesus di loteng Yerusalem. Ini di perjanjian baru. Hari dicurahkannya kuasa Roh Kudus ke atas 120 orang murid Yesus di loteng Yerusalem. Yang hari ini kita memperingati hari Pantekosta. Nah, apa yang bisa kita lihat dan pelajari di hari Pantekosta ini, saudara? Mari kita melihat Efesus 5 ayat 18. Ayat ini saya bacakan waktu hari pertama kita doa, saudara. Efesus 5 ayat 18 saya bacakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau kita melihat saudara ayat 18 bagian B, ditulis di sana hendaklah kamu penuh dengan roh. Tetapi sebelum datang kalimat ini saudara, dimulai dulu dengan kalimat ayat 18 bagian A. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Apa sih sebenarnya hubungan 2 kalimat ini? Hendaklah kamu penuh dengan roh, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Apa hubungannya saudara? Kenapa ditulis dalam 1 ayat 2 kalimat ini? Hubungannya saudara adalah dengan kata dikuasai. Ayat 18 bagian A, dikuasai oleh anggur. Ayat 18 bagian B, dikuasai oleh roh saudara.
Ketika seseorang mabuk oleh anggur, berarti orang tersebut dikuasai oleh anggur. Apa akibatnya orang yang dikuasai oleh anggur melakukan perbuatan yang tidak benar? Seperti keributan, kecemaran, berbicara tidak karuan, mencemooh, mengamuk seperti orang gila dan sebagainya. Ini orang yang dikuasai oleh anggur. Ketika orang mabuk oleh anggur, hilang akal sehatnya. Hati nuraninya terkontaminasi. Coba tanyalah sama yang suka mabok. Ada di sini suka mabok? Adalah dulu. Banyak yang nggak ngaku aja. Cobalah lihat waktu dia mabok. Wah, buat apa saudara? Buat yang nggak benar. Kenapa? Hati nuraninya terkontaminasi, akal sehatnya tidak berjalan. Itu orang yang dikuasai oleh anggur. Coba kita melihat Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Perhatikan saudara. Dikuasai anggur, dia mencemooh. Minum keras itu peribut saudara. Dan tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Saya pernah lihat orang mabuk saudara. Jalannya gimana? Normal? Enggak normal saudara. Terhuyung-huyung, ngomongnya ngolor ngidul saudara. Mencemooh dan sebagainya. Itu orang yang dikuasai oleh anggur. Lalu ayat 18 bagian B. Ditulis di sana, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata penuh dengan roh itu artinya dikuasai oleh roh. Roh di sini roh besar, Roh Kudus. Apa arti dikuasai di sini saudara? Saya jawab, artinya dikuasai hati dan pikirannya. Waktu seseorang dipenuhkan dengan roh, hati dan pikirannya dikuasai oleh roh. Waktu seseorang hati dan pikirannya dikuasai oleh roh, akan terjadi apa saudara? Perubahan dalam hidup orang tersebut. Mereka memiliki kehidupan yang baru atau gaya hidup yang baru. Ini saudara, dampak orang yang dipenuhi oleh roh, dikuasai oleh roh. Mereka punya kehidupan yang baru atau gaya hidup yang baru. Itu sebabnya saudara, kalau orang dikatakan sudah dipenuhkan dengan roh atau dikuasai hati dan pikirannya, dia tidak punya kehidupan baru, dipertanyakan. Katanya dia sudah penuh, katanya sudah dikuasai roh, kok gak ada perubahan ya? Kok masih seperti itu aja ya? Kok gak ada perubahan ya? Saudara, orang waktu dikuasai hati dan pikiran oleh Roh Kudus, ada kehidupan yang baru atau gaya hidup yang baru dalam hidup mereka. Nah, kita akan melihatnya dalam kehidupan murid-murid Yesus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa saja saudara gaya hidup murid-murid Yesus setelah dipenuhkan oleh Roh Kudus? Kita akan lihat 3 saja. Pertama, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan ayat 46. Saya bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kalau saudara lihat perikop ini saudara, apa itu ya? Perikop ini setelah murid-murid dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Makanya judulnya cara hidup jemaat mula-mula. Apa perubahan yang terjadi kepada murid-murid saudara? Apa gaya hidup yang baru yang mereka tampilkan? Pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Ini saudara, Tuhan ubah kehidupan mereka. Mereka punya gaya hidup yang baru. Mereka mulai bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan mereka bertekun di dalam persekutuan. Apa arti kata bertekun itu saudara? Bertekun itu artinya rajin, giat, bersungguh-sungguh, dan disiplin. Ini gaya hidup baru. Setelah mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, mereka rajin, mereka giat, mereka bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam persekutuan dan pengajaran rasul-rasul. Kita akan lihat dua hal ini saudara. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Atau rajin, giat, bersungguh-sungguh dalam pengajaran rasul-rasul. Pertanyaannya, apa sih pengajaran rasul-rasul itu? Saya jawab, pengajaran rasul-rasul sama dengan pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Jadi waktu kita dengar kata pengajaran rasul-rasul, ini sama dengan pengajaran Tuhan Yesus yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya saat itu. Pengajaran rasul-rasul berbicara dari kebenaran firman Tuhan. Ada enggak orang diubah sama Tuhan waktu mereka bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan? Ada, saudara, ada. Gak mungkin gak ada perubahannya. Dan itu bisa dilihat saudara. Inilah murid-murid. Setelah mereka dipenuhkan, mereka punya gaya hidup baru. Mereka bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Coba kita membuka Mazmur 119 ayat 105. Kita lihat di sini saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu kita bertekun, bersungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan jadi pelita, terang bagi kaki kita dan bagi jalan-jalan kita. Apakah orang yang diterangi jalannya dengan kebenaran Tuhan melakukan yang salah? Enggak. Melakukan dosa? Enggak. Korupsi? Enggak, saudara. Melakukan kejahatan? Enggak. Kenapa? Kebenaran firman Tuhan menuntun dia dan menjadi terang buat kehidupannya. Inilah saudara. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh, ada perubahan gaya hidup baru di dalam kehidupan mereka. Coba kita lihat lagi Ibrani 4 ayat 12. Saya bacakan Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuh. Ini firman Tuhan saudara. Bisa mempertimbangkan hati dan pikiran kita. Adakah orang yang dikuasai oleh roh, bertekun dalam firman Tuhan,
Hati dan pikirannya kotor? Enggak, saudara. Hati pikirannya tercemar? Enggak. Karena firman Allah memberikan dia pertimbangan dalam hati dan pikirnya biar tetap tertuju kepada Tuhannya. Kedua, saudara, bukan saja bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, mereka juga bertekun di dalam persekutuan. Kata persekutuan, saudara, di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata koinonia. Apa sih arti koinonia itu, saudara? Artinya kumpulan orang yang memiliki suatu kesamaan yang menyatukan. Kumpulan orang yang memiliki suatu kesamaan yang menyatukan. Jadi bertekun dalam persekutuan adalah orang-orang percaya yang dipersatukan. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, 3.000 orang bertobat waktu Rasul Petrus berkhotbah setelah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. 3.000 orang bertobat dari segala bangsa, saudara. Dari segala suku. Dari segala bahasa mereka dimenangkan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Mereka dipersatukan, saudara. Dipersatukan satu dengan yang lain. Tidak ada lagi bangsa ini, bangsa itu, tidak. Tidak ada lagi warna kulit ini, warna kulit itu, tidak. Tidak ada lagi yang kaya, tidak yang memiliki, tidak ada, saudara. Semua sama, dipersatukan di dalam satu persatuan. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus. Saya mau tanya sama saudara, ada di sini, gue mau orang Cina aja, orang Batak aja, orang Jawa aja, ada di sini? Orang tua pengen mantunya begitu, coba sebutin namanya sama saya. Aduh, saya mah nggak cocok lah kalau ini, kalau orang Cina aja saya mau, saya orang Cina sih. Oh, saya mau orang Batak sih saya. Ada di sini, saudara? Apa begini gaya hidup baru? Tidak. Tidak. Gaya hidup baru dipersatukan dalam satu kesamaan. Tidak ada lagi perbedaan. Diakah orang Batakkah, dia orang Cinakah, dia orang Manadokah, dan sebagainya. Tidak ada perbedaan, saudara. Kenapa? Roh Kudus menyatukan mereka. Punya gaya hidup yang baru diubahkan oleh Roh Kudus. Sebabnya saya mau katakan kepada saudara, jangan ada perbedaan di antara kita. Semua sama, saudara, semua sama. Jawa, Manado, Batak, Sunda, dan semua sama. Di sini ini segala bangsa ada, saudara, di sini. Semua sama. Kenapa? Roh Kudus menyatukan kita. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan tidak dapat dipisahkan. Ini nggak bisa. Waktu orang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dia tidak dipisahkan dengan bertekun di dalam persekutuan. Itu sama, so nggak bisa dipisahkan. Waktu dia bertekun dalam firman Tuhan, dia pasti bertekun dalam persatuan atau dalam persekutuan. Hal inilah, saudara, yang membuat murid-murid bertumbuh, baik secara pribadi maupun komunitas. Bertumbuh semua, saudara. Tidak ada perbedaan lagi. Coba kita lihat Efesus 2 ayat 19. Apa ini dikatakan di sana? Efesus 2 ayat 19. Saya bacakan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ada di dalamnya keluarga Allah orang asing pendatang? Enggak ada, saudara. Semua warga, saudara. Warga, anggota-anggota keluarga Allah. Semua kita sudah sama darahnya. Darah Yesus. Enggak ada, aduh saya mah darah ningrat. Darah biru, mana ada darah biru, saudara? Semua darah merah kita, saudara.
Dan darah Yesus yang menyatukan kita. Kita sudah keluarga Allah. Satu lagi ayatnya, 1 Yohanes 1 ayat 7. Perhatikan di sini saudara. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, perhatikan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia atau Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tuh. Perhatikan, kalau kita hidup dalam terang, kita apa? Kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ada perbedaan di sini? Tidak ada, saudara. Inilah yang namanya bertekun di dalam persekutuan. Gaya hidup baru yang ditampilkan oleh murid-murid setelah mereka dikuasai oleh Roh. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bertekun di dalam persekutuan. Lalu apalagi yang kedua gaya hidup baru mereka? Kisah Rasul 2, 44 dan 45. Saya bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Apa di sini yang kita lihat saudara? Yang kedua, gaya hidup baru mereka. Mereka memiliki hati suka memberi atau suka berbagi. Harta mereka harta bersama, saudara. Ada yang kurang, dicukupkan, dicukupkan. Yang punya harta lebih, dijual hartanya untuk dibagi kepada semua orang. Supaya sama-sama menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Inilah saudara perubahan hidup kalau orang sudah dikuasai oleh Roh. Mereka punya hati suka memberi atau suka berbagi. Pertanyaannya apa sih saudara hati yang memberi itu? Saya jawab, hati yang memberi itu adalah praktek perbuatan kasih dalam hidup orang itu. Kasih kepada sesama. Waktu orang punya hati yang memberi, ada praktek perbuatan kasih dalam hidup orang itu. Kasih terhadap sesama. Saya mau katakan kepada kita, konsep firman Tuhan memberi itu bukan hanya bermanfaat bagi yang menerima, tetapi juga yang memberi. Ini konsep firman Tuhan, saudara. Kadang kan kita berpikir begini, enak aja, enak dong yang menerima, yang berat mah yang memberi. Tidak, saudara, tidak. Konsep firman Tuhan memberi itu bukan hanya bermanfaat bagi yang menerima, tapi juga bagi yang memberi. Manfaatnya ganda, saudara. Yang menerima dapat, yang memberi juga dapat. Dari siapa? Dari Tuhan. Coba kita membaca Amsal 11 ayat 25. Saya bacakan di sini, saudara. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sama enggak saudara? Sama. Yang menerima berkat, yang memberi juga menerima berkat. Siapa yang beri? Tuhan. Makanya saudara, kalau orang pakai konsep dagang enggak ketemu di dalam pekerjaan Tuhan, enggak ketemu. Kedagang kan kalau bisa seuntung-untung sebanyak-banyaknya kan. Pengeluaran sedikit-dikitnya, itu kan orang dagang. Kalau dalam pekerjaan itu pakai hukum ini nggak bisa, saudara, nggak bisa. Kenapa? Karena dia berpikir, waduh enak dong yang menerima. Gue yang susah nih ngasih terus. Tidak, saudara, firman Tuhan bilang. Yang menerima diberkati. Yang memberi juga
diberkati. Coba satu lagi, Kisah Rasul 20 ayat 35. Kita lihat di sini saudara. Kisah Rasul 20:35, saya bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Ini Rasul Paulus bilang. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Ini lemah ekonominya saudara. Orang-orang susah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Siapa yang ngomong nih? Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus. Adalah lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Ini saudara, kalau tidak ada diubah kehidupannya, orang gak bisa melakukan ini. Tidak bisa. Saya pernah maksa saudara memberi? Gak pernah saudara. Gak ada konsep saya maksa orang, gak ada. Memberi silakan, berapa terserah kamu. Terserah. Gak pernah ditentuin di sini saudara. Oh kamu sekian juta ya? Enggak. Ada mau berpartisipasi misalnya? Ya berapa? Oh saya segini aja ya. Saya segini, iya gak apa-apa. Kalau memang mampunya situ gak apa-apa. Tapi perhatikan di sini saudara. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Siapa yang bisa melakukan ini? Yang punya gaya hidup baru. Siapa yang punya gaya hidup baru? Waktu dia hati dan pikir dikuasai oleh Roh Kudus. Pertanyaannya adalah saudara, pemberian seperti apa yang menyenangkan Tuhan? Kedua, pemberian seperti apa yang tidak menyenangkan Tuhan? Kan kita memberi nih kan saudara. Nah pertanyaan, pemberian seperti apa yang Tuhan tuh senang sama kita? Lalu pemberian apa? Seperti apa? Yang Tuhan tidak senang dengan pemberian kita. Nah ini kita harus ketahui saudara. Kita suka memberi benar. Tapi ada yang menyenangkan Tuhan, ada yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah bagaimana pemberian yang menyenangkan Tuhan itu saudara? Kita membacanya saudara dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Perhatikan di sini saudara. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagaimana pemberian yang menyenangkan Tuhan saudara? Pemberian kalau kita beri dengan kerelaan hati. Bukan dengan sedih hati atau terpaksa. Coba kita lihat hati kita saudara. Waktu kita diajak untuk sumbangan misalnya. Sudah ada di komunitas sektor, coba lihat. Hati saudara waktu diajak sumbangan tuh lihat. Rela enggak? Atau berat enggak? Saudara bisa nilai, saudara bisa nilai. Waktu ada yuk kita tolong si Ayu, kita tolong si Bayu, kita iuran. Misalnya di sini kan tiap bulan kan ada namanya pembagian sembako kan saudara buat jemaat kan. Ada. Dari mana kumpulnya? Salah satu dari sektor. Saya tahu, nyumbang di situ, tahu saya saudara. Tahu saya, sumbangan-sumbangan sektor itu kenapa? Ada laporannya. Menurut logika manusia, sektor ini segitu enggak? Enggak, saya bilang enggak. Kenapa segitu? Ya karena hatinya gak rela. Hatinya gak rela, itu aja jawabannya saudara. Pemberian yang menyenangkan waktu diberi dengan hati yang rela. Bukan dengan berat hati atau dengan terpaksa. Lalu yang kedua, apa pemberian yang tidak menyenangkan Tuhan? Ada saudara. Ada pemberian tidak menyenangkan Tuhan. Yang pertama, untuk membuat orang terkesan sama kita. Ada enggak orang punya motivasi? Ada saudara. Dia memberi untuk apa? Menerima pujian. Dipuji dia.
Pernah saya ke Medan, saudara, ya. Kalau salah satu gereja kita, saya nggak usah sebut lah daerahnya, nanti nggak enak sama orang Batak. Gerejanya besar, saudara. Saya sih gereja benar sih bagi saya nggak ada masalah ya. Saya lihat nama-nama di depan itu, saudara, yang nyumbang. Itu yang masalah bagi saya. Lalu saya tanya gembalanya, kenapa ada nama-nama ini? Kenapa? Wah om, kok nggak ditulis? Marah dia. Tuh, marah. Jadi ditulis ya? Iya. Kalau saya nggak tulis, saya bilang. Harus om ditulis di sini katanya. Waduh, saya bilang, hancur. Harus ditulis. Untuk apa? Untuk dipuji. Ada orang seperti itu? Banyak, saudara, di gereja banyak. Memberi untuk orang terkesan sama pemberian kita. Waktu kita beri seperti itu, pemberian kita tidak menyenangkan Tuhan. Lalu yang kedua, pemberian yang tidak menyenangkan Tuhan untuk mendapat imbalan, balas budi dari yang kita beri. Ada enggak orang seperti ini? Banyak, saudara. Saya beri kamu ya, tolong nanti kamu juga beri sama saya dong, gantian. Nah ini namanya memberi menuntut imbalan. Ada ayatnya? Ada, saudara. Tadi ayatnya Amsal 6 ayat 2, saudara bisa baca di rumah. Kalau baca panjang, Lukas 14, 12 sampai 14, itu kita bisa lihat. Lukas 14, 12 sampai 14. Memberi untuk mendapat imbalan. Dapat balasan gitu. Firman Tuhan bilang, jangan. Itu sebabnya lebih bagus kamu mengundang orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang timpang. Waktu engkau beri kepada mereka tidak bisa membalasnya. Tapi nanti pada hari kebangkitan manusia, Tuhan balas semua pemberian kita. Kalau kita beri sama orang kaya kan kita biar nanti dia balas, kasih lagi, empas jadinya kan. Bukan itu, saudara. Pemberian kita nggak boleh seperti itu. Lalu ketiga, pemberian tidak menyenangkan Tuhan untuk seolah-olah menyogok Tuhan. Kita beri supaya kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kita beri supaya kita begini. Itu untuk menyogok Tuhan, saudara. Waktu kita memberi dengan seperti itu, pemberian yang tidak menyenangkan Tuhan. Seseorang yang diubah dengan kehidupan yang baru, punya gaya hidup yang baru. Dia punya hati yang suka memberi dan berbagi. Dan diberinya dengan cara menyenangkan Tuhan. Dengan kerelaan hati. Bukan dengan berhati atau dengan terpaksa. Ketiga, yang terakhir. Gaya hidup orang yang sudah dikuasai oleh Roh. Kisah Rasul 2 ayat 47. Saya bacakan. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Gaya hidup baru yang dialami oleh murid-murid Yesus waktu mereka sudah dipenuhkan. Mereka disukai semua orang. Orang suka sama mereka, saudara. Orang senang sama mereka. Orang gak benci mereka. Orang suka kepada mereka. Disukai di sini, saudara, karena gaya hidup, cara hidup mereka yang menarik dan menjadi berkat. Seperti mereka bertekun dalam firman Tuhan, dalam persekutuan. Mereka suka memberi, suka berbagi. Waktu orang melihat kehidupan mereka seperti ini, hidup mereka jadi berkat. Orang menyukai mereka. Coba tanyakan sama dirimu. Waktu engkau kumpul sama teman-temanmu, di kantor kah, di tempat kerja kah,
dalam pergaulan muka, dalam kampusmu dan sebagainya. Orang suka nggak keberadaan kita di sana? Kita tahu kok orang suka nggak suka, kita tahu. Atau orang menyingkir waktu lihat kita. Menyingkir, nggak mau ketemu dengan dia, nggak mau kumpul sama kita. Kita bisa nilai, saudara. Orang yang dikuasai hati dan dipikir oleh Roh Kudus, dia punya gaya hidup baru. Hidupnya jadi berkat. Waktu dia jadi berkat, orang suka dengan mereka. Saya mau katakan kepada kita semua, saudara, akibat dari kehidupan mereka yang disukai semua orang, tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka menjadi saksi-saksi yang hidup. Waktu hidup mereka disukai semua orang. Tiap hari, saudara, tiap hari. Tuhan tambahkan jumlah mereka. Apa yang kita belajar di sini, saudara? Mereka disukai semua orang. Tuhan buat tiap hari jumlah jemaat bertambah. Apa yang kita belajar di sini, saudara? Di sini kita belajar bahwa gaya hidup dan tindakan itu lebih kuat dari sekedar berkata-kata. Gaya hidup dan tindakan itu lebih kuat dari sekedar berkata-kata. Kalau kita hanya tahu berkata-kata tentang firman Tuhan, atau berkata-kata tentang perbuatan baik, tetapi tidak ada tindakan, itu tidak akan menjadi kesaksian yang hidup, tidak. Kalau kita hanya pintar ngomong, saudara, pintar khotbah, nggak ada perbuatannya, itu nggak jadi kesaksian hidup. Kesaksian yang hidup, saudara, dihasilkan dari gaya hidup dan tindakan yang baik dan benar. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan setelah mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Mereka bukan pintar ngomong, saudara, enggak. Gaya hidup mereka, tindakan hidup mereka, itu yang membuat orang menyukai mereka. Mari, saudara, kita jaga kehidupan kita. Dan kita hanya pintar ngomong berbuat baik, tapi kita nggak pernah berbuat baik. Khotbah sampai firman, tapi nggak pernah ada perubahan dalam hidup kita. Untuk apa, saudara? Kita hanya untuk orang lain semua, tapi diri kita tidak pernah ada. Waktu kita memiliki gaya hidup dan tindakan yang baik dan benar, disitulah kehidupan kita akan menjadi kesaksian yang hidup. Waktu kita jadi kesaksian hidup, orang menyukai kita. Dampaknya Tuhan beri jiwa-jiwa baru datang di tengah-tengah kehidupan kita. Mari, saudara, hari Pantekosta, hari dicurahkannya kuasa Roh Kudus, seharusnya itu mengubah kehidupan kita. Sebenarnya kehidupan yang baru, gaya hidup yang baru, dan kita tampilkan itu, saudara. Seperti murid Yesus, hidup kita jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri.